Halo semuanya, selamat sore. Sore Rafasya dan juga John. Mana ya yang lainnya ya? Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah boleh buka mikrofon dan juga videonya yuk. Kita udah mau masuk jam kelas nih sambil tunggu teman-teman yang lain. Rafasya mana nih? Gimana John? Kabarnya John? Biasa aja sih. Udah masuk sekolah belum? Senin besok. Oh Senin. Oke. Kalau Rafasya gimana nih Rafasya? Kayaknya ditinggal nih. Kemana nih Rafasya? Belum buka kamera nih. Miss jadi nggak tahu. Ada atau enggak nih Rafasya? Yang lainnya kemana ya? Pada kemana ya? Apakah masih liburan yang lain? Nafasnya mungkin di toilet deh biasanya. Kok tahu? Duh, kayaknya cetan nih. Enggak. Apa Nafasnya mandi ya? Tadi sore. Buset. Pemancing. Saya mancing. Kalau mancing pakai HP nggak sih dia tuh? Oh iya ya. Ini pakai Ini kan laptop ya. pakai Mm-mm. laptop. Kita tunggu yang lain dulu ya. Kemana ya yang lain ya? Mana ya Rafasya nih? Nah, dari mana nih? Dari Dari toilet. Oh, benar berarti dugaannya John. Iya bener kan. Tahu aja nih John. Eh, Udah jadi kebiasaan tuh Nafasnya tuh. Emang ngapain tuh? Habis cuci muka dulu kah? Mandi kah? Nah, Siapa? Nafasnya silakan jawab. Oh, enggak sih, tadi habis makan. Hah? Makan kok lama, kayak lagi di toilet. Enggak, habis itu. Ke toilet gitu. Ya, Oh, Oh, langsung langsung ke toilet gitu panggilan ya. alam. Buset, gimana? buset dah. Oh iya, pencernaannya ini subur banget. Lancar berarti. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya, biar bareng-bareng semuanya. Sepi banget ini. Iya ya, yang masuk biasanya kalau nggak John ya Rapas ya yang sering masuk lebih cepat. Kita nanti akan satu orangnya ngerjainnya cukup banyak soalnya ya. Jadi
Harus semangat. Oke. Wah, besok udah minggu lagi ya. Cepet banget. Ya, nggak kerasa ya udah mau hari Senin. Mm-mm. Oh iya, kalian itu ada jadwal ya di tanggal sebentar. Bentar, bentar. Miss cek dulu. Da, 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 da. Hmm, Oh iya, Ini untuk cuttingannya itu reguler dulu. Beneran keren banget kalau bisa. lagi mau cek out TikTok kayaknya nih. Ada live segala. Kalian ada jadwal di hari, hmm, tunggu, hari, Hari Senin? ada. Oh, hari Sabtu. Sabtu depan ada kan? Mm-mm. Sedangkan tanggal 16 itu ada Isra Mi'raj kan? Apakah tetap kita berjalan hari Sabtu atau reschedule? Kira-kira Sabtu aja bisa. bisa. Kalau John bisa nggak? Sabtu sih. Oke. Hmm. Kalau Salsa bisa nggak hari Sabtu depan? Hmm. Bisa kayaknya. Oke, berarti kita lanjut ya. Nanti kita tunggu Nadia dan juga Alfa. Kiranya bisa nggak ya? Soalnya beberapa kelas di tanggal 16 sama 17 takutnya ada kegiatan tertentu dari teman-teman gitu. Takutnya ada yang mau reschedule. Takutnya nanti kalau misalnya ada kegiatan, apalagi kelas grup kayak gini, nanti yang hadir satu orang kan sayang banget ya, yang lainnya nggak hadir. Iya sih. Sabtu. Hari Sabtu, ada kegiatan nggak hari Sabtu? Takutnya kan ini ada Isra Mi'raj nih, biasanya ada kegiatan tertentu. Terus dari Algonova juga beberapa kelas, tentunya kelas Miss itu harus ada informasi apakah tetap di hari Sabtu atau reschedule gitu ya. Ya berarti kalian cuma hari Sabtu aja. Oke, kita tunggu Alfa. Mana Alfa? Oh, Nadia. Nadia udah ada nih. Nadia hari Sabtu depan kita mau tetap les atau mau reschedule teman-teman yang lain vote-nya tetap les. Karena hari Sabtu ada karena bertepatan dengan Isra Mi'raj. Gimana nih? Ya udah bisa buka audionya. Masih loading ya audionya Nadia. Kita tunggu dulu yang lain sambil tunggu siapa namanya? Alfa. Nah, Nadia gimana nih Nadia? Hari Sabtu nanti tanggal 17 karena bertepatan dengan Isra Mi'raj, apakah tetap lanjut les atau mau reschedule? Teman-teman yang lain pilih les. Jadi nanti kita ambil suara terbanyak. Bisa aja, Miss. Oke, berarti nggak ada kegiatan ya? Oke, berarti tetap jalan. Bentar. Izin. Isi dulu Google Form-nya nih. Oke, kita tunggu Alfa ya, satu lagi ya.
Oke, karena ini udah lebih nih, 13 menit. Udah siap belum nih? Dimulai biar nanti Alfa ikut nyusul aja. Sudah siapkah? Mulai aja nggak sih? Oke, gimana nih? Nadia dan juga Salsa udah siap? Iya, Miss. Oke, tunggu ya. Miss izin share screen nih. Tunggu. Nih ya. Di grup. Eh. hmm. Oke, hari ini kita masih tetap belajar aljabar, tapi kita akan belajar tentang perbandingan juga, teman-teman. Tapi Miss yakin teman-teman semuanya bisa nih. Yang belum buka kamera boleh dibuka kameranya, tapi kalau ada yang terkendala dengan kameranya rusak atau apa, itu tidak apa-apa untuk off cam. Oke, tujuan kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi suku sejenis. Biasanya, misal kalau misalnya ada soal tuh, eh, beberapa suku, misalnya suku ada yang X, Y, A, B, berarti itu kita bisa em, pisahkan suku-suku tersebut dalam pengoperasian aljabar. Jadi, yang suku sejenis bisa dioperasikan, tapi yang suku tidak sejenis berarti itu mentok, teman-teman, gak bisa dioperasikan. Kemudian, kok jadi belibet ya? Kemudian kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar tentunya. Ketika kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, nanti kita akan belajar juga membandingkan hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut dalam dunia konteks nyata. Nah, biasanya teman-teman mungkin udah tahu ya, aljabar itu sebelumnya kita udah bahas juga. Di aljabar kita itu membahas atau mencari sesuatu nilai yang belum kita ketahui. Nilai yang belum kita ketahui itu dimisalkan dengan simbol. Simbolnya ini kita sebut dengan variabel X dan Y. Tapi aljabar bukan tentang huruf dan simbol ini. Kita juga dalam aljabar ini, sebenarnya aljabar ini membantu kita untuk memodelkan sesuatu hal dalam hidup dunia nyata. Misalnya teman-teman menghitung total belanjaan dengan harga yang belum pasti. Dan juga teman-teman membandingkan tuh paket-paket internet yang ada di aplikasi-aplikasi tertentu yang mana yang lebih hemat, yang menentukan teman-teman untuk membeli paket tersebut. Dan juga tentunya bukan hanya dalam dunia matematika dan dalam kehidupan sehari-hari, tapi aljabar juga sangat sangat berperan nih dalam dunia coding dan juga pemrograman komputer, teman-teman. Hari ini kita akan bahas konsep dasar lagi terkait variabel, koefisien, dan juga sekarang suku sejenis. Kemudian kita masih dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan juga, yang barunya kita akan belajar membandingkan nilai dari bentuk aljabar. Nah, misalnya nih, coba di sini jika ada satu apel, kita misalkan dengan A, dan satu jeruk, kita misalkan dengan J. Berapa 2A ditambah 3A? Berarti ini 2 apel ditambah 3 apel. Bisa dijumlahin nggak kalau ini? Bisa, jadi berapa? 2A tambah 3A. 5A. Good job, 5A. Kalau misalnya ini kan bisa dijumlahkan karena dia sukunya sejenis nih, sama-sama dengan suku A. Tapi kalau misalnya sukunya seperti ini, nggak sejenis, yang satu ada apel, yang satu ada jeruk, apakah ini bisa dijumlahkan? Oke, betul tidak bisa. Tapi kalau misalnya dalam konsep perkalian ini akan tetap bisa. Jadi nantinya A, J, kayak gitu ya. Kalau penjumlahan ini nggak bisa, harus dengan suku sejenis, teman-teman. Oke. Nah, dalam
Em, Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan kan tadi dan juga tentunya tentang penjumlahan dan pengurangan. Misalnya nih teman-teman, di sini kita membeli paket makanan biasanya ada di McD, di McD atau di KFC biasanya ada burger. Misalnya kalau misalnya kita beli 2 burger dan 3 burger, ini kan bisa dijumlahin sama-sama burger. Jadinya 5 burger. Tapi kalau misalnya kita beli 2 burger dan 3 kentang, itu yang samanya itu dari yang persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, ini yang sama hanya burgernya. Burgernya tetap 2, tapi yang keduanya atau suku keduanya di sini dia berbeda suku, yaitu kentang. Jadi ini itu tidak bisa dibandingkan teman-teman karena ini nggak sama dengan persamaannya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita nanti membandingkan operasi penjumlahan dan juga pengurangan, itu yang harus kita bandingkan adalah yang bisa kita bandingkan adalah yang sukunya sejenis. Kalau yang sukunya tidak sejenis, itu nggak bisa kita bandingkan. Kuncinya kayak gitu. Nah, ini teman-teman udah paham ya? Kalau variabel itu yang berupa huruf, kalau koefisien itu yang ada di depan huruf, itu koefisien. Kalau konstanta, itu yang angkanya sendirian, nggak ada hurufnya. Berupa angka aja, misalnya kayak gitu. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini konstanta seperti ini, teman-teman. Nah, kalau suku, itu merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda. Tandanya bisa plus, bisa minus, atau dalam perkalian itu ada kali atau bagi. Misalnya nih, ini ada 2x tambah 5. Terus Miss punya lagi aljabar 2b tambah 5. Jumlahkan persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Ini gimana nanti hasil akhirnya kalau dijumlahkan? Nah, kalian 4B plus 10. 4b plus 10. Apakah x dengan b bisa dijumlahkan? Enggak bisa. Oh iya, oke, good job. Jadi kalau misalnya ada dua suku yang berbeda, itu nggak bisa kita jumlahkan langsung. Tetapi ini jadinya bisa seperti ini. Ditulis ulang aja, jadi 2x tambah 2b baru ditambah 10 gitu. Jadi yang kita bisa jumlahkan adalah yang satu suku. Kayak gitu. Jadi kalau 5 sama 5 kita bisa jumlahkan karena dia sama-sama konstanta. Kalau yang X sama yang B itu kan meskipun keduanya mempunyai variabel, tapi nggak kita bisa jumlahkan karena dia memiliki variabel dengan suku yang berbeda gitu. Tuh ya, bisa ya? Oke. Nah, ini merupakan contoh-contoh mana yang sukunya sejenis, mana yang sukunya tidak sejenis. Suku sejenis itu kuncinya memiliki variabel yang sama. Kalau ada pangkat, berarti dia juga harus sejenis dengan yang pangkat juga. Kalau nggak ada pangkat, dia juga harus sejenis dengan yang tidak ada pangkat. Kalau seperti ini tidak sejenis karena dia variabelnya berbeda nih, 3x sama 3y. Dia nggak sejenis. Kemudian, kalau misalnya seperti ini, x dengan x kuadrat meskipun variabelnya sama-sama x, ini nggak sejenis karena apa, Miss? Karena yang satu ada pangkat, yang satu nggak ada pangkat. Berarti itu nggak bisa kita gabungkan dalam menjumlahkan atau mengurangi aljabar gitu. Oke, teman-teman kita lanjut nih. Untuk aturan di penjumlahan, itu kita hanya bisa menjumlahkan dengan suku yang sejenis aja. Contohnya gini. Ada operasi aljabar seperti ini. 3x tambah 4y ditambah 2x. Pertama-tama, untuk kita mengoperasikan operasi aljabar tersebut, yang kita harus lihat adalah lihat dulu mana yang memiliki variabel yang sama atau mana yang memiliki
suku yang sejenis. Ini misalnya, ini 3, ini 2. Dia sama-sama X, dan X-nya di sini sama-sama tidak memiliki pangkat, maka variabel tersebut sejenis. Bisa kita jumlahkan, sedangkan Y, dia nggak punya teman. Jadi, dia tetap. Nggak bisa kita jumlahkan dengan yang X. Jadi, untuk hasil akhirnya, 3X ditambah 4Y ditambah 2X itu hasilnya 5X ditambah 4Y. Sampai sini, ada yang ditanyain nggak? Nggak. Oke, bisa ya. Jadi, kuncinya untuk menjumlahkan itu yang hanya bisa dijumlahkan hanya yang sejenis. Kalau yang berbeda jenis, sukunya nggak bisa kita jumlahkan. Yang sejenis itu kuncinya memiliki pangkat yang sama dan variabel yang sama. Meskipun nanti variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, itu tidak sejenis, teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Untuk yang kedua itu pengurangan. Teman-teman dalam aturan pengurangan itu sama. Harus kita harus kita kurangkan dengan yang sejenis. Tapi teman-teman ini harus tetap melihat tanda dari operasinya. Jangan sampai mengabaikan tanda dari operasi ini, karena ini sangat berpengaruh. Misalnya di sini contohnya 7A dikurangi 3A. Ini sama dengan 4. Kalau misalnya seperti ini, teman-teman, ada dalam kurungnya kayak gini. Ini kan otomatis kita harus keluarkan dalam kurungnya. Kalau dikeluarkan yang ada di dalam kurung biar gak ada dalam kurungnya, kita juga harus kalikan simbol dari operasinya dengan koefisien dan juga variabelnya gitu. Ataupun misalnya ada konstanta seperti ini, kita harus kalikan. Negatif kali positif negatif. Negatif kali negatif positif gitu. Jangan sampai tandanya lupa untuk dioperasikan karena itu akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Jadi ketika seperti ini, teman-teman jangan sampai 5X dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, ini nanti hasil akhirnya akan salah gitu. Karena operasi yang 3 ini malah teman-teman tulis tetap, sedangkan di sini ada tanda atau ada simbol lain yang harus kita operasikan juga. Itu jangan sampai kita melupakan sesuatu hal yang penting gitu. Oke, intinya jangan sampai kurang teliti deh gitu. Oke, untuk selanjutnya. Sebelumnya, sebelum lanjut, teman-teman tahu nggak? Misalnya negatif kali negatif apa, positif kali positif apa? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Kalau Nadia tahu nggak? Tahu, Miss. Tahu. Kalau Salsa? Tahu, Miss. Oke. Tadi perasaan ada alfa deh gabung ya? Tunggu. Kalau Rafasya tahu nggak? Operasi perkalian simbol. Kayak gini. Tahu? Kurang tahu. Orang tahu. Oke. Karena ada teman yang belum tahu, coba yuk kita kasih tahu bareng-bareng teman-teman. Negatif kali negatif apa teman-teman? Bagi yang udah tahu. Positif. 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 Kalau positif kali negatif. 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 Kalau, ini kebalik ini. Harusnya ini positif sama positif. Positif kali positif. 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 Hmm. Kalau dibalik negatif kali positif, apa? Negatif. Oke. Nah, ini untuk apa perkalian dari simbolnya. Jadi nanti ketika ada operasi seperti ini, nah, dia kan harus kita operasikan nih. Jangan sampai lupa dioperasikan. Ini mempengaruhi nanti nilai akhirnya. Jadi kita harus operasikan dulu simbol dari operasi matematikanya. Baru kita bisa keluarkan angka-angka yang ada di dalam kurung gitu. Oke? Oke, sampai sini paham?
Ada yang mau ditulis dulu nggak? Ini, Rafasya, untuk simbol-simbol ininya. Karena nanti teman-teman akan mengisi masing-masing 5 soal yang berbeda. Udah tak SS, Miss. Oke, good job. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita membandingkan suatu nilai, tentunya kita harus mensubstitusi dulu atau kita harus masukin dulu nilai yang diketahui. Misal kalau nilai X-nya diketahui berapa, kita harus substitusi nilai X ini ke dalam operasi yang ada dalam aljabar. Misal di sini 2X. Kalau X-nya 3 berarti 2 kali 3. Berarti 6. Kalau misalnya X-nya 5 berarti 2 kali 5 berarti 10. Kalau X-nya 6 berarti 2 kali 6 12. Kayak gitu. Kalau misalnya dalam perbandingan. Misal nih teman-teman nanti di soal itu disuruh membandingkan 2X dengan X sama dengan 5. Ini bisa kita bandingkan kalau kita mengetahui nilai X. Jadi perbandingan yang akan diisi lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, itu bergantung dengan nilai X yang diketahui. Kalau misalnya X-nya sama dengan 3, berarti untuk 2X dan juga X sama dengan 5, keduanya X-nya 3. Nggak boleh berbeda. Harus sama X-nya. Jadi misal kalau misalnya seperti ini 2X, berarti totalnya ini jadi 6. Kalau X-nya 3 juga, 3 tambah 5 jadi 8. Kalau seperti ini kan 6 sama 8 dia lebih kecil 6. Jadi simbolnya seperti ini. Tapi kalau untuk membandingkannya, teman-teman yang ditulis adalah aljabarnya, operasinya gitu. Bisa. Oke, ada yang bertanya dulu nggak? Sebentar coba. Tadi perasaan ada alfa ya gabung ya? Sih, kok keluar lagi ya? Tadi teman-teman lihat Gimana, alfa Miss, nggak? tadi? Kenapa? Gimana tadi? Teman-teman tadi lihat alfa nggak? Enggak. Nggak. Oh, yaudah. Oke. Jadi teman-teman ketika membandingkan nih, misalnya bandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil dari 2X atau 2X dan X sama dengan 5. Misalnya jika X-nya diketahui 3, teman-teman harus disubstitusi. Substitusi itu adalah memasukkan nilai memasukkan nilai yang diketahui ke dalam X. Misal 2X berarti 2 dikali 3. Itu 6. Kalau misalnya gini, X tambah 5, berarti 3 tambah 5, 8. Kalau misalnya X-nya sama dengan 5, berarti keduanya X-nya harus kita ganti juga dengan 5. Gitu. Nanti ketika teman-teman bandingkan, teman-teman lihat hasil operasinya. Kok gini? Nah, teman-teman lihat hasil operasinya, kemudian yang teman-teman tulis dalam perbandingan ini adalah bentuk aljabarnya, bukan operasinya. Gitu. Tapi bisa misalnya seperti ini, 2X, ininya 6, ininya 8. Lalu teman-teman bandingkan gitu. Gitu. Bisa nggak kalau kayak gini? Bisa. Oke, kejap. Kita lanjut. Nah, oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan nih untuk yang tadi, kenapa sih harus kita substitusi, Miss? Terus kenapa sih nilai X-nya keduanya harus sama? Itu biar apa? Biar senilai atau namanya ekuivalen. Ekuivalen itu sama besarnya. Kalau misalnya dalam aljabar, itu biasanya dianalogikan sebagai suatu timbangan yang beratnya sama. Jadi, sisi kiri maupun sisi kanan itu harus sama nilainya. Misalnya teman-teman mencari apakah 2 dikali X tambah 3 ini ekuivalen dengan 2X tambah 6 jika nilai X sama dengan 2. Apakah ekuivalen?
Apakah ekuivalen? Oke, coba kalau misalnya 2x tambah 3 berapa? Ini 2 ya, tambah 3. Jadinya dia 2 dikali berapa teman-teman? 2 5. kali 5, iya. Kalau ini 2 kali 2 tambah 6. Ini 10. Ini 2 kali 2 4. 4 tambah 6, 10 juga. Nah, kalau sama dengan, ini namanya ekuivalen kalau dalam bahasa matematika. Itu namanya ekuivalen atau senilai atau sama besarnya. Itu berarti ekuivalen atau sama dengan gitu. Jadi jika dua bentuk aljabar dikatakan ekuivalen itu jika mereka memberikan nilai yang sama. Seperti ini, sama dengan. Hmm. Untuk setiap variabelnya. Jadi untuk variabel ini itu harus sama. Yang kita masukin ini kan sama nih, dua, sama-sama dua. Itu harus sama. Lalu nanti teman-teman lihat apakah hasilnya itu sama atau enggak. Kalau misalnya tidak sama, berarti kita perlu membandingkan dengan lebih besar atau lebih kecil. Kalau sama, itu berarti kan pakai sama dengan. Itu artinya ekuivalen gitu. Tapi pasti diketahui nilai X-nya. Kalau misalnya nilai X-nya nggak diketahui, teman-teman bisa masukkan nilai X-nya berapapun asal nilai X-nya ini keduanya sama gitu. Jadi bisa kita lihat apakah operasi aljabar tersebut ekuivalen atau tidak gitu. Nah, misalnya ada soal nih seperti ini. Kita disuruh menyederhanakan bentuk aljabar dari 5A ditambah 3B dikurangi 2A ditambah 4. Yang bisa kita kelompokkan yang mana aja, teman-teman? 5A dengan 5A dengan 2B, 3B, 2A, 2A. 2A, oke. 5A dengan 2A. Nah, teman-teman jangan sampai lupa nih operasi hitung matematikanya harus dibawa. Kalau dia pindah atau mau dia dikelompokkan itu harus dibawa. Ini kan 2A-nya itu minus, jadi kita bawa. Jadi 5A dikurangi 2A. 3B-nya positif, 4-nya juga positif. Lalu ketika dengan ada suku sejenis seperti ini, yang kita operasikan hanya angkanya aja teman-teman. 5 kurangi 2, 3. A-nya tetap 1 gitu. Karena ini penjumlahan A-nya tidak akan berubah gitu. Kalau misalnya dia nggak ada teman kayak gini, berarti dia ditulisnya tetap. Berarti hasil akhirnya 5A dikurang 2A itu 3A, 3B-nya tetap, dan 4-nya tetap. Karena tidak ada konstanta lain yang bisa dijumlahkan dengan 4 itu. Gitu. Kalau kayak gini bisa teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Nah, kalau soalnya kayak gini berupa soal cerita. Misalnya Budi membeli 3 buku tulis dan 2 pensil. Sedangkan Andi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil. Teman-teman bisa misalkan barang-barang tersebut dengan variabel. Karena di sini ada 2 barang, yaitu buku tulis dan juga pensil. Kita misalkan buku sebagai X, pensil sebagai Y. Di sini, hal yang ditanyakan berapa total belanjaan. Berarti kalau total belanjaan kita gabungkan yang dibeli oleh Budi dan juga Andi. Berarti kita tulis dulu dalam bentuk matematikanya. Kalau teman-teman udah tulis apa yang X, apa yang Y. Gimana? Salsa? Oh, kirain mau tanya. Tadi angkat tangan. Oke, Andi. Kalau misalnya Andi, teman-teman juga tulis dulu dalam bentuk aljabarnya. Nanti ketika teman-teman untuk menjumlahkan, jangan lupa pakai tanda kurung. Karena apa sih Miss pakai tanda kurung? Takutnya ada sesuatu dalam soal cerita. Misalnya nantinya ada soal cerita yang awalannya tuh ada minus. Nah, kalau misalnya ada kayak gini kan itu perlu di operasikan juga dengan operasi penjumlahannya. Jadi teman-teman harus pakai dalam kurung. Kalau udah pakai dalam kurung ini, teman-teman jumlahkan atau gabungkan dulu suku yang sejenis. Baru
bisa kita jumlahkan gitu. Kalau ini kan X dengan X, Y dengan Y, maka untuk hasilnya, hasil dari total belanjaan mereka adalah 7X tambah 3Y. Atau 7 buku tulis ditambah 3 pensil gitu. Sampai sini teman-teman. Paham? Oke, kita lanjut nih. Kalau soalnya seperti ini, coba teman-teman. Tentukan mana yang lebih besar jika nilai N-nya itu sama dengan 4. Yang A atau yang B yang lebih besar? Ayo, boleh dikotret masing-masing. Yang B lebih besar, Miss. Oke, yang B yang lebih besar. Iya yang B. Kalau Rafasya, yang mana Rafasya? Yang B. Kalau Salsa? B. Oke. Nah, ketika kita substitusi teman-teman nilai N-nya ke dalam yang A maupun ke yang B itu akan menghasilkan hasil-hasil tertentu. Seperti ini, kita substitusi 3 kali 4 berarti 12, 12 dikurangi 2, 10. Dan 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11. Berarti betul, yang B lebih besar daripada yang A. Nah, jadi teman-teman, ketika untuk membandingkan suatu aljabar, teman-teman harus lihat dulu betul. Kayak tadi, lihat dulu hasil dari operasinya, lalu teman-teman boleh bandingkan. Berarti nanti simbolnya kayak gini. Nah, pokoknya untuk simbol ini, kalau lebih, kalau ada sesuatu hal yang lebih besar, berarti mulut dari perbandingannya akan menghadap ke angka yang lebih besar, gitu. Itu kuncinya, kalau teman-teman lupa dengan simbolnya. Oke, bisa untuk membandingkan? Oke, kita latihan. Bisa nggak ini disederhanakan atau bisa kita jumlahkan nggak? Bisa. Bisa. Jadi berapa? 11X. 11. Kalau salsa berapa salsa? 11, Miss. Oke, kalau ini teman-teman, bisa nggak nih dijumlahkan? Tambah dikurangi. Bisa, tapi Jadi ada berapa? Hmm? beberapa dikelompokin sukunya. Iya, jadi yang mana yang harus kita kelompokin? 5P dan 5P 2P. dan 2P. Min Jadi jawabannya berapa? Apa jawabannya? 7. 3P tambah 3Q. Oke, good job. Kalau salsa gimana salsa? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut nih, teman-teman. Gampang ya untuk menyederhanakan. Nah, kalau misalnya ada dalam kurung kayak gini, coba gimana ya hasilnya? Kalau kita keluarkan, ini jadi minus A, terus plus atau minus duanya? Minus. Oke. Nah, hasilnya berapa teman-teman? A dengan A, 5 dengan 2. Itu yang kiri bawah udah ada jawabannya, Miss. Iya, tuh kalau yang fokus bisa lihat jawabannya. Kalau yang nggak fokus nggak kelihatan. Rafasya, Rafasya. Tapi sengaja kasih di bawah. Terus. Jadi 3 kurangi 1, 2. Jadi 2A, 5 kurangi 2, 3. Operasinya plus atau minus? Plus. 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 Oke, kenapa plus teman-teman?
Kenapa plus? Coba. Kenapa? Jawabannya jangan karena kunci jawabannya. Karena yang Karena dikurang 2. Iya, karena di sini operasi yang lebih besarnya 5, 5-nya positif gitu. Jadi plus gitu. Yang 2A-nya itu dari mana, Miss? 2A dari 3 dikurangi 1A. Ini minus 1A kan? 3 dikurangi 1A gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Salsa bisa? Mana nih Salsa nih? Oh, yang min 2 itu berarti dari min dikali plus 2 ya, Miss ya? Iya, betul. Jadi teman-teman harus jeli dengan operasinya gitu. Jadi operasinya juga harus kita operasikan gitu ya. Salsa bisa? Mana nih Salsa nih? Bisakah? iya, Oke. Miss lanjut ya. Nah, teman-teman. Kalau soalnya seperti ini, coba teman-teman kerjakan dulu sendiri. Mana yang lebih hemat? 5.000 ditambah 2x atau 8.000 ditambah x jika x-nya itu 1.000. Jadi disubstitusi nilai x-nya ke dalam operasi aljabar. pakai B. Oke, Rafasya B. Kalau yang lainnya pakai apa? Yang B, Miss. Oke, Nadia yang B. Kita tunggu Salsa dan juga John. Apakah sama? Sama Miss yang B. Oke. Kalau John? Iya, Miss, yang B. Oke, good job. Betul sekali yang B. Karena apa, teman-teman? Sebelum kita substitusikan juga, sebenarnya teman-teman bisa menebak langsung yang B. Karena di sininya tidak memiliki koefisien gitu. Nggak ada operasi perkalian, hanya penjumlahan aja. Maka itu nanti nilainya akan lebih kecil atau lebih hemat gitu. Itu cara mudahnya. Nah, ini untuk soal yang akan kita kerjakan dulu bareng-bareng. Nanti untuk soal yang sendiri-sendiri, tentunya beda lagi. Kalau misalnya nih teman-teman kita punya suatu persegi panjang. Tentunya kalau persegi panjang mempunyai panjang dan juga lebar yang berbeda. Oke, berarti panjangnya di sini diketahui 3x tambah 2. Sedangkan lebarnya itu adalah x tambah 1. Yang ditanyakan keliling persegi panjang. Kalau keliling itu rumusnya 2 kali panjang plus lebar. Jadi nanti operasinya akan jadi seperti ini. 2 kali panjangnya masukin ditambah lebar. Ya, kalau teman-teman ada yang mau pakai annotate di layar, boleh banget nih. Dua dikali panjangnya berapa? 3x tambah 2.
ditambah lebar. Lebarnya berapa? Jawabannya 8x plus 5 bukan, Miss? Berapa? 8x. Plus 5. Oke, coba kita tulis bareng-bareng ya. Nah, berarti kalau dikeluarin dalam kurungnya ini akan tetap ya? Ada yang berubah tanda nggak? Oke, nggak ada. X tambah 1. Kemudian 2 dikali. Ini kita samakan yang sejenis. Berarti 3x ditambah x ditambah 2 ditambah 1. Betul? Betul? Oke, kita operasikan. 3x tambah x berapa teman-teman? 4, 4x. 4x. 2 tambah 1? 3. 3. 3. Good job. Jadinya berapa? Dikali ini. Kali satu-satu. 8x Oke, 8. plus 6. Tambah Berapa? 6. Oke, betul sekali. Keren nih teman-teman. Udah fokus untuk mengerjakan soal latihannya. Jadi betul nih yang teman-teman kerjakan ketika kita kalikan yang ada dalam kurung harus kita kalikan semuanya. Jangan sampai kita hanya mengalikan 2 dikali 4x aja. Tapi yang tiganya tetap gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Tiganya juga harus ikut dikalikan dengan apa yang ada di depannya. Gitu. Kita lanjut nih untuk soal selanjutnya. Nah, jika nilai Y sama dengan 5, ini gimana ya perbandingannya? Bentuk pertama dan juga bentuk kedua, coba kerjakan dulu masing-masing, nanti isi di layar. Pakai anotet. Oke. Yang keduanya gimana nih? Ini yang kerjakan Rafasya yang atas. Yang bawah tadi siapa tuh? Kegedean ya Nadia ya? Pakainya yang ini bisa pakai yang reguler atau Iya, yang thick. Draw-nya di sana bisa dipilih untuk cara menulisnya. Diklik tanda pensilnya. Ada ketebalannya tuh bisa dipilih. Oke, sambil kita tunggu, kita selesaikan bareng-bareng. Berarti ini 3 dikali berapa nih Y-nya? Kali 5 kan? Jadi 3 kali 5 berapa? 12, 15. 15 kurangi 2. 13, Oke, berarti ini hasilnya 13. Ini 2 kali 5, 10. 10 tambah 4. 14, Oke, good job. Kalau ini 5, ini 10 dikurangi 5. 5. Berarti untuk yang kedua ini namanya apa persamaannya? Kalau sama dengan, masih ingat nggak? sama besar, Hmm? Iya, sama sama besar, senilai atau apa tuh? Tadi yang kita pelajari dari huruf E. E, Eva, apa itu enggak tahu. L, E, Eva apa itu, Miss? Evelyn. ekuivalen, teman-teman. ah, Ekuivalen itu sama dengan. Ekuivalen itu sama dengan atau senilai atau sama besar. Betul yang tadi teman-teman kerjakan itu udah betul. Eh, nah, coba teman-teman, menurut teman-teman,
apakah persamaan ini, aljabar tersebut, ekuivalen dengan ini? Misalkan X-nya 2. Atau X-nya berapapun asal keduanya dimasukin dengan X yang sama. Itu nanti yang kiri dikalikan, Miss. Yang Gimana? kiri. Iya, kalau yang kiri ini berarti kalau misalnya X-nya udah dimasukin, dijumlahin dulu, Hmm. lalu dikalikan. Lebih besar yang kiri, Miss. Lebih besar yang kiri, karena apa? Berarti di sini 2 tambah 2, 4. Ya, 3 kali 4, berapa Dua teman-teman? Oke, 12. Kalau ini berarti 3 dikali 2, 6. Tambah 2. Apa? Nah, jadi apakah ini ekuivalen? Tidak. Tiga. Tidak. Nah, ini tidak ekuivalen atau tidak sama dengan. Gitu jawabnya. Kalau misalnya ditanyakan apakah ini lebih besar, berarti pakai simbol perbandingan. Tapi kalau apakah ini ekuivalen, berarti tidak gitu. Pakai simbol sama dengan yang dicoret. Itu berarti artinya tidak ekuivalen atau tidak senilai atau tidak sama dengan. Gitu ya. Oke. Nih, misal nih teman-teman, ada soal seperti ini. 5x tambah 3y dikurangi 2x. Kemudian ada jawabannya tuh jadi kayak gini. Menurut teman-teman, kenapa itu salah? Di mana letak kesalahannya? Lihat soal dan lihat jawabannya. Di mana letak kesalahannya? Dia Oh, di sama bagian X dengan Y ya, Miss. Apa? Yang X sama Y-nya digabung ya. Ya, ini ya itu digabung. Harusnya kalau digabung itu pakai operasi apa, teman-teman? perkalian. Oke, betul. Harusnya pakai perkalian. Harusnya untuk jawaban ini cukup sampai dengan operasi penjumlahannya. Gitu. 5 kurangi 2 3. Tiganya tetap. Jadi, ini sampai sini itu udah sangat sempurna jawabannya. Tapi kalau ditambah dengan penggabungan kayak gini, nanti jadi salah besar. Gitu. Bisa ya? Untuk bedakan mana yang benar, mana yang salah dalam operasi penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Bisa? Oke. Nah, berarti rangkuman materi kita hari ini, kita tadi belajar suku sejenis. Suku sejenis ini bisa kita jumlahkan, teman-teman. Tapi kalau yang nggak sejenis itu nggak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Jadi hanya variabel yang sama persis atau huruf dan pangkatnya yang sama yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Meskipun teman-teman ada variabel yang sama, sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda, itu nanti teman-teman gak bisa jumlahkan atau suku tersebut namanya suku tidak sejenis karena itu memiliki pangkat yang berbeda meskipun variabelnya sama gitu. Kemudian untuk operasinya kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya jika apa, teman-teman? Jika variabelnya tetap atau sama. Kalau variabelnya sama, koefisiennya hanya perlu kita jumlahkan atau kurangkan gitu. Kemudian, kalau misalnya variabelnya berbeda, teman-teman bisa nggak koefisiennya kita jumlahin? Bisa nggak, teman-teman? Kalau variabelnya berbeda, ini kan bisa kita jumlahkan kalau variabelnya tetap atau variabelnya sama untuk operasi penjumlahan atau pengurangan. Kalau variabelnya berbeda, misalnya gini, ini bisa dijumlahin nggak koefisiennya? Bisa atau tidak? Oke, tidak bisa. Betul, Rafasya ini nggak bisa. Jadi, kata kuncinya dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan,
nanti variabelnya akan tetap. Kalau misalnya 3A ditambah 3B, 3A ditambah 3A itu berarti akan jadi tetap 6A. Nggak akan jadi tetap, nggak akan jadi A-nya itu berpangkat. Kalau berpangkat itu berarti dalam operasi perkalian gitu. Bisa ya? Oke, lalu teman-teman untuk perbandingan ini, tadi yang kita uh, pelajari, yaitu kita harus mensubstitusikan dulu nilai dari variabel yang diketahui. Baru kita bisa bandingkan variabel mana, aljabar mana yang lebih besar maupun aljabar mana yang lebih kecil gitu. Paham? Oke, nah ini kesimpulannya nih. Biasanya banyak sekali kesalahan. Yang tadi contohnya kayak gini. Ini digabung, ini salah besar teman-teman. Jangan sampai ini digabung, karena kalau digabung itu untuk perkalian. Kemudian, kalau teman-teman lupa dengan tanda negatif nih, jangan sampai lupa. Kalau 5x dikurangi 2x itu akan jadi 3x. Tapi kalau 5x dikurangi negatif 2x itu akan jadi 7x. Karena apa? Karena ini operasinya jadi berbeda gitu. Kemudian teman-teman juga jangan sampai salah untuk distribusi atau untuk substitusikan nilai yang ada. Misalnya kayak gini. Ini kan operasinya 2x tambah 3. Berarti harusnya 2 dikali x, 2 dikali 3. Terkecuali kalau misalnya di dalam kurungnya itu sama atau sejenis, bisa kita jumlahkan dulu. Kalau di dalam kurungnya berbeda jenis, itu langsung dikalikan teman-teman. Kayak gini. Jadi, hasil dari operasi 2 dikali x tambah 3 itu bukan 2x tambah 3, melainkan 2x tambah 6. Karena 3-nya pun kita ikut dikali 2 gitu. Bisa teman-teman? Oke, good job. Kalau bisa, kegiatan hari ini kita selesai. Nah, coba bisa nggak ya selesaikan ini? Coba, sederhanakan 7M dikurangi 2N tambah M ditambah 5N. Yang sejenis digabungkan yang tidak sejenis. Hasilnya nomor satu. Berarti 8M Mm-mm. minus Minus atau plus? Minus 2 tambah 5. Kita punya utang 2. Kita bayarnya 5. 8M plus 3N. Oke, plus 3N. Nomor 2 itu 11. Oke, karena 2 kali 3, 6. 6 tambah 5, 11. Good job. Selesai bisa? Bisa, Miss. Oke, good job. Berarti hari ini kita selesai, tapi sebelum itu ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Tapi teman-teman buka dulu platformnya untuk mengisi kegiatan hari ini. Untuk soalnya nanti Miss akan kirim di grup ya. Tunggu. dikerjakannya privat apa Miss? Apa Di, gimana? dikerjakannya tetap di Zoom, tapi Miss akan kirim di grup gitu. Mana ya? Sebentar teman-teman. Kursor Miss-nya kok ini ya hilang. Teman-teman boleh share screen untuk ininya apa? Platformnya. Nanti akan ada soal yang harus dikerjakan sesuai dengan namanya. Tunggu ya. Miss akan teman-teman boleh share screen dong untuk pengisian
Platformnya udah share screen. Belum share screen nih di Miss, belum ada. Share screen dulu, pengisian platform untuk yang keenam. Bentar ya, bentar Miss sedang kirimkan dulu satu-satu. Miss, nggak apa-apa kan pakai HP nih. Gak Kalau apa-apa. dari laptop, lama login WA-nya. Iya, iya, nggak apa-apa. Bentar ya. Kalau yang pakai HP nggak apa-apa kalau nggak share screen. Tapi kalau bisa, it's okay. Good job. Oh, udah, Miss. Teman-teman udah share screen? Udah selesai? Udah Udah. selesai. Oh, udah selesai. Oke, tunggu ya. Miss akan bertahap kirimkan. Nanti teman-teman dilihat sesuai namanya ya. Tunggu. Karena akan beda-beda setiap orang mengerjakannya. Teman-teman boleh, kalau ada buku tulis atau apapun, boleh dikerjakan di buku tulis atau boleh dikerjakan di layarnya. Nanti kalau Miss udah bagiin, nanti teman-teman yang share screen untuk hasil pengerjaan soalnya ya. Tapi Miss belum kirim nih soalnya. Tunggu. Ada yang salah kirim. Nanti masing-masing akan mengisi 5 soal, teman-teman. Tunggu, dua lagi belum kirim. Belum belum ada di teman-teman. Kayaknya jaringan nih. Kalau yang nggak ada nama teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah dikerjain ya. Tapi teman-teman nanti lihat aja yang ada nama teman-teman aja. Bentar ya, ini untuk yang John satu lagi nih. Dikirim. Yang lainnya udah dapat belum? Di grup. Eh, udah dapat belum? Belum. Nih, tuh ya. Nanti teman-teman share screen ya sendiri-sendiri untuk kalau udah selesai mengerjakan soal. Nah, udah dilihat di grup masing-masing. Udah. Udah, yang ada namanya itu kerjakan sesuai dengan nama teman-teman. Itu di organizer. Kerjainnya itu di buku, Miss. Boleh di buku, Atau di mana? boleh di layarnya sambil share screen. Jadi teman-teman share screen em, layar itu, gambarnya di save dulu, di save. Habis itu, ini nih misalnya, ini share screen. Tunggu, ini share screen. Misalnya di punya Alfa nih, gambarnya di save. Kelihatan share screennya?
di save, atau nanti kan di sini teman-teman ada annotate ya. Teman-teman bisa langsung kerjakan gitu. Berapa? Bisa ya? Pakai kertas aja boleh nggak, Miss? Boleh banget. Silakan. Terus nanti itu jawabannya. Tapi menurut Miss lebih baik di layar sih biar Miss tahu cara pengerjaan teman-teman. Jadi Miss bisa pantau satu-satu nih. Kalau misalnya udah save gini, kalau nggak mau di WA nih biar teman-teman terjaga privasinya, kan udah save nih. Nanti kan muncul ada di download di sini. Nanti diklik gambarnya, muncul nggak gambarnya di sana teman-teman? Muncul nggak? Bentar, Miss stop share dulu. Nanti teman-teman jadi share screen-nya itu pas gambarnya aja, jangan di WhatsApp. Nah, kayak gini. Tuh, nanti digedein gambarnya, jadi kerjain. Bisa ya? Bisa? Oke, coba boleh share screen dong sambil kerjain. Save dulu gambar masing-masing yang ada di WhatsApp. Kemudian, kalau udah dibuka gambarnya kembali dulu ke Zoom. Lalu klik share yang ada warna hijau. Nanti kalau di-share itu dilihat yang aplikasi window. Nanti teman-teman pilih yang gambar gitu. Yang teman-teman buka yang gambar. Nah, rapasnya udah. Nah, gitu. Sambil kerjain pakai anotet ada? Anotetnya yang warna hijau? Di zoomnya ada? Warna hijau kecil? Nah, itu bisa. Kayak gitu tuh, kayak Rafasya. Ayo, yang lainnya. John, Nadia, dan Salsa. Teman-teman, kalau misalnya sulit untuk menulis pakai coret-coret gini, teman-teman di sana ada yang hurufnya T besar. Itu bisa teman-teman sambil ketik aja. Misalnya apa gitu. Hurufnya, angkanya bisa diketik. Gitu ya. Nah, Salsa udah nih. Salsa bilang udah share screen. Bentar, Miss, login WA dulu. Boleh, silakan. Oh, Salsa di handphone. Bisa nggak di handphone pakai annotate? Salsa. Agak susah, Miss. Agak susah. It's okay deh, Salsa nggak apa-apa. Tapi nanti Salsa sebutin caranya ya. Kalau yang lain Miss Iya, akan Miss. cek satu-satu aja. Oke, nggak apa-apa. Miss izin stop share punya Salsa ya. Takutnya kesulitan untuk ngerjain kalau di handphone. Nah, silahkan kerjakan Salsa. Ya, John sama Nadia ya. John share screen, John. Nah, tuh Rafasya udah mulai ngetik, teman-teman. Nah, Nadia udah share screen, tinggal John. Nah, itu. Diklik dulu. Nadia, nanti gambarnya dibuka. Yang ada Nadianya yang di-download. Kenapa? Rafasya mau dipindah? Nah, itu bisa tuh. Mm-mm. Kalau mau di bawahnya, klik Enter sama Shift barengan. Klik dulu yang pindah tadi, kursornya pindahin ke belakang 3Y, nanti klik Enter sama Shift barengan. Oke, boleh kalau satu-satu juga nggak apa-apa. Ya, semangat teman-teman. Ada nggak punya salsa? Salsa punya Nadia. Loading kah? Loading ya WhatsApp-nya? Iya, Miss, login ini. Nah, baru ada tuh. Banyak.
Di-download. Oke. Begini kan, Miss. Nah, betul itu. Hmm. Iya, begitu. Betul, Rafasya. Tanda operasinya, jangan lupa, Rafasya. Aduh, mana ya? Tuh, plusnya jangan. Aduh, hilang. Gini nih, kalau misalnya mau ubah, itu nanti Rafasya klik yang buat dipindah-pindah. Hmm. Nanti, kalau udah diklik yang pindah-pindah, kan misalnya dipindah nih, kayak gini. 3Y gitu. Ada nggak punya Miss? Enggak ada. Oh, Nah, ada. nanti kan misalnya Miss mau coba Rafasya pindahin, nanti ada kursornya di sana. Mhm. Nah, coba klik tiga nya Ah, kayak gitu. Itu bisa dilanjutin gitu. Nanti kalau misalnya mau dikebawahin, klik enter sama shift barengan. Kalau nggak ada enter sama shift itu di MacBook apa tuh? Ada shift nggak? Ada? ada. Ada. Berarti bisa tuh. Lah, hilang. Bisa kembali. Nah, itu bisa. Hmm. Oke. Hmm. Nah, kayak gitu. Yo, semangat. John, share screen, John. Apa kerjain dulu di buku kayaknya, John nih? Iya, soalnya agak ribet nih. Iya, emang. Karena John di sini paling ini jenjangnya. Jadi Miss bedain untuk saat teman-teman. Yuk, semangat yuk. Oke. Hmm. Nah, kalau mau lagi, diklik lagi. Di mana aja baru penulis. Bisa dipindah kok. Otak boleh kan ya? Boleh, aman. Kelihatan kok nanti kan kelihatan dari operasinya. Nih, Miss bantu kasih nomor. Berarti nomor satu. Di mana aja silahkan. Yang menurut teman-teman gampang boleh kerjain dulu. Oke, Hmm. kalau ada tanda positif, tanda positif, tanda negatif, hati-hati ya. Tiga dulu apa? Tiga dulu ya? Sama aja kok, punya nafasnya gampang tuh. Hmm. Oke, semangat. Salsa bisa? Bisa, Miss. Oke. Yuk, semangat teman-teman. John, kalau ada yang susah, boleh tanya ya. Aman. Ini nggak ada kalinya kan, Mas? Kenapa? Nggak ada kalinya kan? Gak ada punya rahasia, pengen jumlahan semua kok, aman. Hmm. John, ada yang bingung gak, John? Nggak ada, Miss, aman. Oke, good job.
Cuman harus perhatiin soalnya aja sih, palingan. Betul, harus diperhatiin soalnya. Nah, dia nggak apa-apa dipindah ke mana namanya? Ke kolom yang putih-putih juga nggak apa-apa. Dipindah ke sini, mau di sini juga nggak apa-apa. Isinya, biar nggak dempetan. Ada yang susah nggak? Aman semuanya? Oke, coba. Pada anteng nih, nggak ada yang bersuara. Pada Lagi fokus. bagus. Iya, lagi fokus. Oke, semangat ya. Kalau ada yang susah, jangan takut buat tanya ya. Kita sama-sama belajar di sini. Tanya minus ini ya, Mas. Kenapa? 2 minus P. 2P minus P ya. Kalau minus apa ini yang P? Hmm, nomor 8. Ih, berarti ini satu P. Jadi 2P minus P gitu. Iya. 2P minus P Hmm, ditambah hmm, hmm, keren nih teman-teman. Kayaknya lebih efektif seperti ini deh teman-teman. Jadi kelihatan cara pengerjaannya nih. plus, hmm, oke, one more. Sepuluh minus. Alhamdulillah. Kaget miss ya. Buset, rapasnya bersihnya kayak itu banget ya. Kirain kenapa? Untung, untung udah selesai loh. Oh enggak, nanti tiba-tiba pas lagi nulis, waduh, tiba-tiba kecoret. Emang John, era pacar nih, ada share, aja. share screen John. Miss pengen tahu jawabannya. Aduh, kapan nih bisa share screen nih?
Aduh, du, 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 du. Bisa loh, padahal sambil ngerjain, teman-teman yang lain kerjainnya di layar. Iya sih, cuman biasanya kalau di kayak Zoom meeting gitu harus nunggu satu orang ini dulu apa selesai presentasi nggak sih? Share screen. Enggak. Ini share screen-nya ini udah ada Rafasya dan juga Nadia. Miss kan biar pantau satu-satu nih. Bisa diklik satu-satu. Bisa tabrakan tau, Jon. Oke. Miss bisa lihat yang lain kok selain satu orang aman. Karena Miss udah buka share screen-nya untuk lebih dari satu orang. Aman-aman. Oh alah. Oke, semangat ya. Maksudnya itu gimana? Mbak, ikut dulu. Ya, Miss. Sudah, Nadia ya? Oke, Miss cek dulu ya. Nah, tujuan udah share screen, Miss bisa lihat nih. Ini boleh dimatiin Ah nggak? gitu. Oke Apanya? oke oke. Bentar bentar. Dimatiin. Share screen. Tunggu, tunggu. Miss belum cek semuanya. Oke. Oke. Mm-mm. Iya, betul. Susah nggak, Nadia? 7A minus A. Iya, minus. Oke. Dan Mana dulu? yeay. Iya, tuh. Oke. Sudah. Wih, kayaknya kelihatannya capek banget langsung ke belakang tuh Rafasnya. Lima, minus 2, minus 3. Oke, 3M, 2M. Oke, good job Nadia. Gampang? Keren. Oke, Cuma boleh stop share. bingung yang buat, kan misal di luarnya ada plus minus, Miss. Nah, buat ngali di dalamnya itu minus atau bukan gitu. Gimana, gimana? Yang mana contohnya? Nomor 13 sama yang ini, Miss, 14 gitu. Nih, Itu kan 15. Mm-mm. 5Y dikurang 2Y. Terus yang tiganya tuh jadi minus atau plus gitu kadang. Hmm, ini kalau di sininya plus berarti kalau di sininya minus karena negatif kali positif. Jadi negatif gitu. Oh, Jadi 5Y ini minus ke positif juga minus kan, minus 2Y minus 3. Itu betul, udah betul. Sama nomor 15 ini juga sama. Minus 3 ini plus 2. Good job. Oke, itu berarti Nadia teliti tuh, udah betul, keren. Boleh stop share. Ntar, Miss cek dulu yang Rafasya. Berarti 7 betul. Mm-mm, 6. Rafasya, 10A dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa ya? Harusnya 6 ya, 6A. Oke, udah betul ini, 7B. Good job. Gila, apa? Kurang, kurang teliti sedikit. Oke, ini 2 dikurangi 1. Rafasya ini harusnya 2 kurangi 1. Di 2P dikurangi P. Berarti P aja. Harusnya P ditambah dengan 5 tambah 2. 7. Q. Itu ya. Kemudian 12M, 4N. Ini M sama M. 7 betul. Jadinya begini ya. 4 dikurangi 3. 1. Harusnya positif, Rafasya.
Oh, Ini positif. positif. Nah, gitu. Saya, ini Oke. 7M tambah 1N. Oke, nomor 10. Ini 3, ini 4. Good job. Oke, untuk selanjutnya lebih teliti lagi ya, apalagi penjumlahan satuan. Oke, kemudian Oke. untuk ini tandanya harus lebih teliti lagi ya. Ya. Oke, good job Rapasya. Keren. Udah, Miss izin stop share ya, punya Rafasya ya. Udah betul Oke. semuanya. Sekarang punya John. Wih, Saya sudah, Miss. oke, kalau Nadia berapa aja hasilnya? Coba sambil Miss cek di soal ya. Nah, Nadia, Salsa, kok Miss lupa? Oke, untuk nomor 1 gimana Salsa? Jika 2x tambah 5, jika x-nya sama dengan 4, jadi berapa? Ini bisa di-share screen aja, dah, Miss. Oh, bisa, boleh silahkan. Bentar. Oke. Wih, John keren cepet banget tuh. Oke. Oke, 2, 4, 8. Oke, good job. 3A, A-nya 2, betul. 6, oke, betul. 3x berarti 9, ini 10, betul, lebih kecil. 5M, 2N. 5N, M-nya 2, berarti 10 ditambah 6. Berapa nih? 10 tambah, ini berapa nih? Selesai ini berapa? Miss nggak kelihatan. Yang mana? Ya, Oh, 12. 12. 5, 5 ditambah 6, 10 ditambah 6. Oh, ini 5-nya dikali 2. Ini M-nya 2, berarti kan 10 nih. Iya. 2 dikali 3, 6. Harusnya berapa? 10 tambah 6. 16. Iya, harusnya 16 ya. Iya. Oke, ini 2x jika x sama dengan 5. Berarti 6 kali 2, 12. 2 kali 10, iya betul. Berarti itu namanya ekuivalen. Betul, Salsa. Good job. Nanti lebih teliti lagi ya. Oke, good job nih. Iya, Miss. Aman, keren banget. Miss izin stop share salsa ya. Nah, kita cek punya John. Harga satu pena itu P. Harga satu buku itu B. Nyatakan berarti 3P, 2B. Oke, nomor 22. Persegi panjang memiliki sisi X dan X plus 3. Nyatakan kelilingnya. Iya, 2 kali P tambah L. Hmm, 2 kali P tambah L. P-nya ini. X tambah 3. Berarti 2 X tambah 3 tambah X ya. X tambah X, 2X. Betul, tambah 3. Iya. Oke. 2 kali 2, 4. Oke, good job. Budi memiliki 10 A kelereng. Oke, kalau diberikan dikurangi, betul. Harga tiket T, diskon 5. Ia nyatakan untuk harga 4 tiket.
Harga tiket. Oke, betul. Mana 25? Oh, ini. Di atas. Tali sepanjang 5x dipotong. Iya, berapa panjang sisanya? Betul sekali. Dikurangi. Tapi ini negatif. Betul. Oke, good job. Oke, keren nih ya teman-teman. Udah mulai teliti. Oke, John, Miss izin stop share ya. Oke, good job teman-teman. Hari ini yang dikerjakan oleh teman-teman soalnya berbeda-beda, tapi teman-teman semuanya bisa. Susah nggak hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Oke, keren. Jadi nanti teman-teman lebih siap lagi nih untuk ngerjain di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kalau gitu, hari ini kita selesai. Miss, izin tutup. Hari ini nggak ada kuis karena teman-teman mengerjakan mandiri satu-satu. Kuncinya hanya satu, yaitu perhatikan soalnya dengan benar. Dengan Betul. dengan seksama maksudnya. Iya, kalau teman-teman em, teliti, tentunya teman-teman bisa mengerjakan dengan sempurna dan dengan baik. Oke, kalau gitu sebelum Miss tutup, kita foto dulu. Rafasya dan Salsa, apakah mau buka kamera? Oke, dari mana nih Rafasya? Belum. Oke, kita Rafa habis mandi kayak ini. enggak tuh, kayaknya ini karena udah ngerjain banyak soal. Lelah kayaknya ya Rafasya ya. Kita butuh Ra- istirahat. Rafa harusnya ambil es batu taruh di kepala. Udah dingin. Oke, Salsa mau buka kamera nggak? Nggak bisa, Miss. Oke, nggak bisa nggak apa-apa. Kita foto dulu semuanya. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kita hari Sabtu ya. Kita tetap berarti ya hari Sabtu ya. Oke, bye-bye. Miss izin tutup. Bye. Dah, Rafa